Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Galih Prasetyo, NPM 2022 15 Maret 190 dari kelas R8A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep alam pikir manusia dan perkembangannya dalam rangka memenuhi tugas yang dilimpahkan oleh Ibu dosen, Ibu Khairul Tri Anjani. Jadi langsung aja teman-teman. Yang pertama, konsep alam pikiran manusia, pendekatan ilmu kealaman dasar dan psikologis. Poin yang pertama adalah pikiran adalah hasil kerja otak, yaitu biologis, yang telah diberikan Tuhan kepada manusia langsung. Karena yang hanya memiliki akal adalah umat manusia. Hewan memiliki otak tetapi akalnya tidak sebagus manusia. Kemudian melibatkan proses mental atau psikologis. Kemudian dipengaruhi lingkungan, kealaman, dan sosial. Jadi manusia itu dalam berkembang otaknya dipengaruhi oleh sosial yang ada dan alam yang ada. Manusia bisa mendapat rangsangan dari panca indera seperti melihat, mendengar, dan sebagainya. Kemudian disimpulkan di otak tentang pengetahuan ini, itu, dan sebagainya. Kemudian alam pikiran manusia bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tapi hasil dari aktivitas otak sebagai bagian dari sistem biologis manusia. Secara psikologis, pikiran berfungsi untuk memahami dan memberi makna. Dalam perspektif ilmu kealaman dasar, ini adalah proses alami manusia dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Yaitu seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa alam pikiran manusia itu nggak berdiri sendiri, tapi hasil dari aktivitas dari sistem biologis manusia. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan memiliki otak yang berfungsi untuk berpikir. Selanjutnya adalah pikiran sebagai proses alamiah. Yang pertama berasal dari sistem saraf diproses di otak, termasuk bagian dari mekanisme tubuh. Penjelasannya, semua aktivitas berpikir terjadi karena kerja otak dan jaringan saraf. Artinya, pikiran itu bukan sesuatu yang di luar alam, tapi bagian dari proses biologis manusia sebagai makhluk hidup. Nah, ini bisa dilihat ya, teman-teman, bahwa di samping ada gambar saraf otak manusia. Nah, setiap saraf itu memiliki kerja masing-masing, seperti misalnya bagian otak yang bernama prefrontal cortex, yaitu mengatur tentang bagaimana mengatur rasionalitas manusia, kemudian agar tidak melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Kemudian ada juga amigdala, yaitu sebuah saraf yang memproses emosi ketakutan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan pikiran biologis dan psikologis. Dari sederhananya adalah kompleks dipengaruhi pertumbuhan otak, dipengaruhi pengalaman, dan belajar. Penjelasannya adalah sering bertambah usia, otak manusia berkembang sehingga kemampuan berpikir juga meningkat. Secara psikologis, ini dijelaskan oleh Jean Piaget yang membagi tahap perkembangan kognitif manusia dari anak hingga dewasa. Jadi bisa dilihat ya, manusia otaknya terus berkembang dari segi kualitas dan kuantitas. Dalam kuantitasnya dari kecil, kemudian sedang, kemudian dalam fase dewasa menjadi lebih besar. Kemudian kemampuan berpikirnya juga meningkat seiring dengan banyak pengetahuan yang diterimanya. Selanjutnya adalah peran lingkungan. Lingkungan membentuk pola pikir, interaksi sosial mempengaruhi cara berpikir, adaptasi terhadap lingkungan. Manusia belajar dari lingkungan sekitarnya. Dalam IKD, ini bagian dari proses adaptasi terhadap alam. Secara psikologis, Lev Vygotsky menjelaskan bahwa perkembangan pikiran sangat dipengaruhi interaksi sosial dan budaya. Nah, jadi otak terus berkembang ya, teman-teman. Ini juga dijelaskan oleh tokoh Carol Dweck
di Stanford University ada fixed mindset dan growth mindset. Nah, manusia normal menjalani pikirannya dengan growth mindset. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak sesuatu hal yang ditahu, maka otak terus berkembang menjadi lebih pintar. Kemudian, pikiran dan emosi sebagai sistem alami. Pikiran tidak selalu rasional, emosi mempengaruhi keputusan, ada bias dalam berpikir. Manusia tidak selalu berpikir logis karena emosi ikut berperan. Ini adalah bagian dari sistem alami manusia dan merespon lingkungan. Daniel Kahneman menjelaskan adanya dua sistem berpikir, cepat emosional dan lambat rasional. Jadi manusia berpikir itu tidak selalu rasional dan itu dipengaruhi oleh emosi yang ada. Dan ada bias atau kecenderungan untuk berpikir kemudian melakukan tindakan sesuai yang diketahui orang tersebut. Seperti contoh misalnya, jika ada sebuah keluarga yang selalu mengajarkan kesabaran, ilmu agama, dan memperbaiki diri, maka ketika mendapat konfrontasi dari orang lain, dia akan lebih merefleksi diri. Tetapi sebaliknya, jika ada orang yang tidak memiliki regulasi emosional yang baik, maka dia akan berbuat di luar dugaan seperti membunuh dan sebagainya. Kemudian kesadaran dan refleksi diri. Manusia mampu mengevaluasi pikirannya, muncul kesadaran kritis bagian dari perkembangan mental. Kemampuan refleksi menunjukkan bahwa manusia tidak hanya bereaksi terhadap lingkungan, tapi juga memahami dirinya sendiri. Ini adalah tahap lanjutan dan perkembangan pikiran yang kompleks. Jadi, manusia juga memiliki kesadaran untuk merefleksi diri sendiri, seperti mengapa alam bekerja seperti ini, mengapa sesuatu hal terjadi pada dirinya, dan sebagainya, untuk mengevaluasi. Kemudian, pikiran hasil proses biologis, psikologis, berkembang melalui interaksi dengan lingkungan bagian dari adaptasi manusia sebagai makhluk alam. Alam pikiran manusia merupakan hasil integrasi antara sistem biologis, otak, proses psikologis, cara berpikir, dan lingkungan. Dalam perspektif ilmu kealaman dasar, ini menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk alam terus berkembang melalui proses adaptasi. Jadi manusia terus berkembang seiring berjalannya waktu. Otak manusia terus tumbuh, kemudian bisa merubah biologis juga, seperti misalnya neuroplasticity, menambah neuron-neuron baru di dalam otak atau saraf seiring berjalannya waktu, ditambahnya banyak pengetahuan. Cukup itu saja teman-teman untuk presentasi mata kuliah ilmu kealaman dasar tentang alam pikir manusia dan perkembangannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.